Sejak segmen awal, Anies sudah mulai menyerang. Nah, Saya itu ada rasa penasaran yang diberitakan oleh tv1news.co.id. Jadi saya lihat di sini katanya kebanyakan dari netizen-netizen di media sosial itu malah menanggapi sentimen positif. Sementara dari debat Capres, Cawapres, termasuk yang terakhir, debat Prabowo, Ganjar maupun Anies Baswedan, bahkan dia kena serang. Dia mungkin menunjukkan ketidakmampuan untuk merangkai kata atau dikatakan kurang data dan sebagainya lah. Di sini di TV One saya ingin tahu dan saya harus membuktikan apa betul apa betul yang dikatakan atau yang dibahas oleh TV One, bahwa itu semakin menunjukkan kelemahan, barangkali tidak bisa berdebatnya Prabowo pada hari itu, dinilai negatif untuk Prabowo malah justru menaik. Nah, saya mau lihat dulu. Kita harus membuktikan. Nah, gimana sebetulnya hasilnya kan? Sini. debat Pilpres ketiga, popularitas Prabowo Subianto di mata netizen ternyata tidak tergerus. Postur Prabowo yang diserang justru memperkuat simpati pendukungnya dan menjadi sentimen negatif bagi kubu yang menyerang. Nanti akan saya cek di media sosial. Terutama saya akan membandingkan kata-kata TV One ini di misalnya di TikTok. Perhatian para warganet. Aksi sindir dan kritik dalam debat calon presiden menjadi pembicaraan hangat di netizen hingga hari kedua pasca debat. Indonesia Indikator berhasil menangkap pembicaraan netizen selama pelaksanaan debat dan pasca debat. Secara umum, dia menggunakan indikator politik iPol. memiliki penampilan lebih baik. Jadi di sini datanya. Namun, engagement atau respon netizen terhadap Engagement. Prabowo Subianto ternyata masih menjadi yang tertinggi. Meski dianggap banyak diserang dan tidak tampil meyakinkan, sentimen terhadap Prabowo Subianto ternyata justru positif. Bola bertahan Prabowo raih simpati. Sementara penampilan Cek dulu Ganjar ya. Pranowo tidak terlalu terekspos, meski tidak mendapat banyak sentimen negatif. Pada saat debat itu memang Twitter yang paling menguasai. Kenapa? Oh, Karena Twitter. Twitter itu adalah salah satu platform media sosial yang digunakan untuk merespon segala sesuatu yang Ini kata pengamat media sosial Rustika Herlambang. Yang mendukung Pak Prabowo itu kebanyakan itu dari yang jenis kelaminnya tuh perempuan, Pak. Perempuan ini dia tuh munculnya kebanyakan di TikTok juga, dan dia mempertanyakan gitu, TikTok. kenapa sih kok debat pada pada nyerang, pada Iya, meroyok iya. Pak Engagement Prabowo minggu gitu. ini. Kasian banget ya Pak Prabowo dikeroyok. Situasinya tuh seperti itu. Jadi pada saat pertama itu kan sejak segmen awal Anies sudah mulai menyerang. Nah itu udah langsung wah, Anies sudah mulai menyerang gitu. Dan di segmen Jadi ini ketiga, di debat itu di yang namanya segmen emosi itu, kabar ini pemilu ada ini, satu hal yang sangat teman-teman. anomali sekali di dalam media sosial gitu. Jarang sekali terjadi kecuali pada masa awal ya. Itu adalah emosinya Jadi tuh saya bukan nangis sengaja untuk di situ banyak sekali emotikon apa nangis ya, dan dia menyatakan aduh ini menyatakan kenapa sih kok pada bagaimana nyerang. Prabowo. Tetapi yang saya bayangkan itu, apakah betul ini? Indikatornya di mana? Parameternya apa kan? Mana penampilan kandidat dalam debat ternyata tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan yang diterima dari warganet. Tim TV One mengabarkan. Oke, ini selesai ya. Mari kita cek. Justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian belajar baca ada berapa gitu. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11. Jadi ini kita harus buktikan. Oke, ini pembukaan awal ya. Mari kita cek dari keywordnya TikTok. Ini jadi saya cek di TikTok. Kita cek keywordnya TikTok. Tadi data yang meleset Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. Melanjutkan itu pun salah atas apa yang saya sampaikan. Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo
Oke, kita lihat ya. skor yang Bapak berikan. Kita lihat dari keyword Prabowo terlihat tahan. Nanti saya coba juga ke Anies dan saya coba ke Ganjar. Nanti. Ini di TikTok. Kita bisa lihat apa komen-komen mereka. Tidak saya bacakan, biarlah kita membaca sendiri. Memang ini lebih banyak merasa simpatinya ke pasangan nomor urut 2. Saya belum lihat tadi berapa, tapi dari komentarnya saja ini sudah 37.206 komentar. Nah, sekarang kita coba keywordnya Ganjar Pranowo ya. Kita lihat perbandingan Ganjar Pranowo. Kita cari yang lebih besar. Lebih besar like-nya saja. Karena di sini bisa dilihat like. Nah, ini. Ya, ini rata-rata memang untuk Pak Ganjar. Lihat komentarnya ada 1.348 dibandingkan yang tadi sampai 37.000. Oke, kita ganti ya. Kita ganti Anies Baswedan. Anies Presiden 2024 kita ganti. Kita cari yang terbanyak 116.000 kal. Kita lihat komennya ada 23.347 ya. Dan apa isinya? Emang ada TNI ngekos misalnya. Prabowo satu putaran. Jadi memang walaupun ini diposting untuk Anies ternyata, tapi nyatanya memang betul apa yang disampaikan oleh TV One, dan inilah hasilnya. Walaupun untuk komentarnya saja saya barometer komentar ya. Bila orang sudah mau komentar berarti dia sudah meluangkan waktu. Yang tadi komentarnya ada 27.000. Saya memang sengaja saya langsung cek apakah betul. Nah, dia ada terulang lagi. Ini saya bukan menyatakan keberpihakan dengan siapa, tidak. Saya hanya melihat sejauh mana TV One itu atau sebuah media yang ternama di Indonesia ini, apakah dia real memberitakan itu, narsum-narsum yang dia panggil apakah real, dan saya harus membuktikan itu. Yang katanya banyak tanggapan netizen dari medsos yang justru manajemennya Prabowo yang semula dinilai negatif malah naik menjadi positif. Dan memang silakan kita cek sama-sama di medsos, terutama barometer saya yang cukup ramai kan ada juga di TikTok. Jadi ceklah di TikTok, apapun ceritanya, mau judulnya calonnya siapa, terus terang saya hanya ingin membuktikan saja sejauh mana kebenaran ini, dan ternyata ada benarnya juga ya.